warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Kembali lagi bersama kami di siaran live Instagram KPP Palembang Ilir Timur bersama saya Olivia dan rekan saya Chelsea. Dalam sesi bincang bersama membahas tema kali ini yaitu status SPT tahunan lebih bayar, bolehkah? Bener banget nih kawan pajak. Hari ini kita akan bincang santai tetapi penuh makna. Jadi buat kawan pajak jangan cuma jadi penonton aja ya. Boleh banget nih dipenuhin kolom komentar yang ada di bawah, yang nantinya bakalan kita bahas bareng selama live berlangsung. Bener banget nih Kak Chelvi. Nah, pagi ini tentunya kita berdua nggak hanya sendirian aja nih kawan pajak. Sudah hadir di sini bersama kami seorang narasumber yang tentunya sudah sangat familiar nih bagi kawan pajak yang selalu mantengin IG Live KPPPIT. Siapa lagi kalau bukan Kak Rahmat. Halo. Halo, Selamat Kak. Olive. Oke, halo Kak Rahmat. Gimana nih Kak kabarnya sekarang Kak? Alhamdulillah baik-baik saja, Olive. Oke. Jadi semoga sehat selalu ya Kak ya. Ya, Sebelum amin. kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh dong kita kenalan dulu sama kawan-kawan pajak yang ada di rumah, sekaligus sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah nih Kak. Oke, Shelby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pajak semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Oke, nah saat ini Kak boleh tanya nggak sih kesibukannya apa aja nih di KPPPIT? Ya, Olive. Jadi saat ini karena kita ada relaksasi relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan yang seharusnya berakhir di tanggal 30 April 2026, tapi kemudian diperpanjang, dikasih relaksasi sampai dengan akhir Mei 2026, Shelby dan kawan pajak semuanya. Sehingga sampai saat ini kami masih memberikan layanan penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Masih banyak wajib pajak yang datang untuk konsultasi ataupun meminta edukasi terkait mekanisme penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Di luar itu tentunya ada kegiatan edukasi juga yang kami lakukan, baik itu di dalam kantor ataupun di luar kantor. Selain itu tentunya ada tugas rutin juga nih. Kami ada penyelesaian berkas permohonan wajib pajak. Dan salah satu berkas yang paling banyak masuk saat ini, bahkan sejak 3 bulan yang lalu, kurang lebih ya 3 bulan yang lalu, adalah berkas penyelesaian SPT lebih bayar. Jadi banyak wajib pajak di zaman konteks justru menyampaikan SPT dengan status lebih bayar. Oke, berarti udah cocok banget nih Kak sama topik yang bakalan kita bahas Oh kali iya. ini. Oke, bener banget nih Kak Chelvi. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Kak Rahmat, aku mau nanya nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan SPT tahunan dengan status lebih bayar itu? Apakah normal sih kondisi tersebut sebenarnya Kak? Oh oke. Bagus nih pertanyaannya. Karena sepanjang yang kami temui di lapangan, banyak wajib pajak yang masih salah paham ya, masih kurang paham terkait dengan status dari SPT tahunan. Secara umum ya, Chelvi, Olive dan kawan-kawan pajak semuanya, ada 3 jenis status dari SPT yang disampaikan. Yaitu yang pertama kurang bayar, yang kedua nihil, yang ketiga lebih bayar. Sebetulnya ketiga status ini semuanya wajar-wajar saja. Hanya saja yang perlu kawan pajak pastikan adalah bahwa data yang disampaikan di dalam SPT, baik itu SPT masa ataupun SPT tahunan, itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya, selama yang disampaikan sudah berdasarkan kondisi yang sebenarnya, maka mau dia status lebih bayar, mau kurang bayar, mau dia nihil, itu tetap wajar-wajar saja. Oke Kak, kalau di KPPPIT sendiri nih Kak, kira-kira faktor yang paling sering menyebabkan SPT tahunan dengan status lebih bayar itu apa aja sih Kak? Oke, Chelvi. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu kawan pajak bahwa untuk status lebih bayar ini secara umum ada 3 jenis SPT yang biasanya lebih bayar. Yang pertama adalah SPT masa PPN, yang kedua adalah SPT tahunan PPh orang pribadi, dan yang ketiga adalah SPT tahunan PPh Badan. Nah, mungkin fokus kita hari ini lebih kepada SPT tahunan ya, karena SPT masa PPN nanti kita bahas di sesi yang lain. Baik, untuk di PIT sendiri, Chelvi, Olive dan kawan-kawan pajak, itu ada berbagai kondisi yang menyebabkan SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak statusnya menjadi lebih bayar. Untuk orang pribadi, itu biasanya dikarenakan karena lampiran 1, itu kan ada induk dan lampiran ya di SPT tahunan orang pribadi. Di lampiran 1 itu ada huruf B dan huruf E. Biasanya nilai penghasilan yang tercantum di huruf E itu berbeda dengan yang di huruf D. Misalnya ada satu penghasilan di E, tapi ada 2 penghasilan di D dan sebaliknya.
Nah, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya lebih bayar di SPT yang disampaikan wajib pajak untuk orang pribadi. Selanjutnya, jika kita ngomong SPT masa PPN, maka lebih bayar itu bisa disebabkan ketika pajak masukan yang diklaim dikreditkan oleh wajib pajak itu lebih besar dibanding pajak keluaran. Maka hal tersebut akan menyebabkan SPT masa PPN yang disampaikan menjadi lebih bayar. Kita kembali ke SPT tahunan. Untuk SPT badan misalnya, ataupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, salah satu hal yang menyebabkan lebih bayar yang banyak terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ya, kawan pajak adalah adanya angsuran PPh pasal 25 yang nilai totalnya selama 1 tahun itu lebih besar dibanding PPh terutang. Kan sifatnya angsuran ya, selama setiap bulan wajib pajak melakukan setoran nih PPh pasal 25. Kemudian di akhir tahun ketika menyampaikan SPT tahunan, kemudian dia mengkreditkan itu, menghitung itu sebagai pengurang PPh terutang. Ketika misalnya PPh terutangnya ketika dihitung di SPT tahunan hanya 1 juta rupiah, ternyata angsuran PPh pasal 25-nya sudah 3 juta sepanjang tahun, maka akan ada kelebihan bayar 2 juta. Case seperti ini juga terjadi di KPP Palembang Ilir Timur. Selanjutnya, ini yang paling banyak nih. Ada case wajib pajak yang dalam tanda kutip itu memaksakan untuk menerapkan mekanisme penghitungan PPh terutang dengan yang diatur di PP 55 tahun 2022. Kita tahu bahwa di PP 23 tahun 2018 sebelum PP 55 itu kan sudah diatur jangka waktunya ya oleh Chelvi dan kawan-kawan pajak, bahwa kalau orang pribadi itu pakai mekanisme ini paling lama 7 tahun. Kalau kemudian wajib pajaknya badan itu dibagi lagi. Jika dia PT maka paling lama 3 tahun. Jika dia CV, firma, koperasi dan lain sebagainya maka bisa menggunakan mekanisme ini 4 tahun. Sayangnya banyak wajib pajak yang sebetulnya secara jangka waktu tadi sudah tidak eligible lagi. Artinya mereka sudah nggak boleh pakai ini lagi nih, gitu. Tapi mereka masih memaksakan dengan alasan misalnya saya dengar Pak di media sosial katanya diperpanjang. Nah, masalahnya kita di KPP dan seluruh Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya sama saja ya, unit kerja dimanapun itu berpegang pada ketentuan. Kami berpegang pada dasar hukum, kami tidak berpegang pada ucapan lisan. Misalnya ada orang yang mengatakan akan diperpanjang, kami tidak berpegang pada itu. Selama ketentuan PP 55 itu tidak direvisi dengan PP yang baru yang memperpanjang ketentuan jangka waktu tadi, maka kita akan berpegang pada itu, seperti itu. Artinya ketika wajib pajak sudah berakhir masa penggunaan PP 55-nya, seharusnya wajib pajak itu kembali ke mekanisme umum. Jadi jangan lagi pakai yang 0,5%. Nah, faktanya kawan pajak masih banyak wajib pajak yang merasa ini paling simple, kan cuman dihitung 0,5% ya, 0,5% dari omset bayar, 0,5% omset bayar, dan itu final. Final itu artinya tidak perlu melakukan penghitungan ulang lagi di SPT-nya, maka SPT-nya dipastikan nihil, bahkan bisa lebih bayar jika ada kredit pajak gitu. Nah, makanya sebagian besar wajib pajak memaksakan menggunakan ini, sehingga nanti ketika ada penelitian terkait dengan SPT itu, maka jadi temuan juga. Maksudnya ini seharusnya tidak dipakai mekanisme ini. Dampaknya tentu kawan pajak nanti wajib pajaknya harus menyampaikan SPT tahunan pembetulan, dibetulkan dulu pakai mekanisme umum menghitung dengan tarif pasal 31I. Nah, ini salah satu penyebab lebih bayar yang paling banyak juga di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Wah, kalau dari penjelasan Kak Rahmat barusan, ternyata banyak juga ya penyebab status SPT tahunan itu bisa lebih bayar. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, berdasarkan pengalaman aku membantu pelayanan nih, mengasistensi penyampaian SPT tahunan. Biasanya kan karyawan dengan satu pemberi kerja nih, status SPT-nya itu biasanya nihil nih Kak ya. Nah, aku mau nanya nih, apakah karyawan dengan satu pemberi kerja itu bisa mengalami SPT dengan status lebih bayar? Oke. Walaupun sebetulnya periode SPT tahunan orang pribadi sudah berakhir ya, oleh Chelvi dan kawan pajak, saya pikir nggak apa-apa juga kita bahas tipis-tipis ini untuk menjadi pengetahuan juga, karena sejujurnya sampai saat ini masih juga ada SPT-OP yang masuk bagi yang terlambat gitu menyampaikannya, untuk jadi pengetahuan sama-sama. Baik, jadi idealnya seperti ini untuk menjadi pemahaman kawan pajak semuanya. Idealnya itu kan ketika wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, dari satu perusahaan atau dari satu instansi,
maka PPh pasal 21 yang terutang setiap bulannya itu sudah dihitung, dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja tadi. Itu dilakukan setiap bulan, Januari, Februari sampai dengan November. Mekanisme yang digunakan pada saat itu adalah dengan menghitung PPh terutang melalui tarif efektif rata-rata. Selanjutnya, di masa Desember, pemberi kerja ini akan membuat bukti potong 1721 A1 atau A2. Tergantung ya, apakah dia PNS atau ASN atau dia pegawai swasta. Nah, di masa Desember ini, pemberi kerja akan melakukan penghitungan PPh terutang dengan menggunakan tarif progresif pasal 17. Seharusnya jumlah yang dihitung di sana nanti sama dengan yang disampaikan melalui SPT. Artinya begini, apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, itu diatur di PMK 168 tahun 2023 bahwa pemberi kerja perlu wajib mengembalikan kelebihan tadi langsung ke karyawannya, langsung ke pegawainya, sehingga nanti karyawannya udah dapat nih lebih bayarnya, lebih potongnya, sehingga nanti SPT-nya statusnya nihil gitu. Tapi faktanya seperti yang Olive bilang tadi, Olive, Chelsea yang juga bantu kami mengasistensi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, banyak case ternyata SPT-nya masih lebih bayar juga gitu ya. Dia nyampein SPT lebih bayar padahal udah dipotong gitu. Dan pemotong yang seharusnya mengembalikan tadi tidak mengembalikan. Seperti itu. Jadi sehingga menjadi masalah juga bagi wajib pajak orang pribadi ini. Seperti itu. Oke, jadi udah makin paham nih ya kawan pajak mengenai pertanyaan dari Olive tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau ternyata nih wajib pajak setelah melakukan pengisian SPT muncul status lebih bayar nih Kak, kira-kira langkah yang bisa diambil wajib pajak itu apa aja sih Kak? Oke, ini menarik banget Chelsea. Terkait dengan SPT yang dibuat oleh wajib pajak dengan status lebih bayar, perlu kita sampaikan dulu bahwa ketika wajib pajak membuat konsep, kan dia buat konsep dulu ya di korteksnya, dia buat konsep, kemudian di bagian bawah setelah dia isi data-datanya status SPT lebih bayar, maka jangan buru-buru disubmit, jangan segera langsung simpan konsep bayar lapor, jangan langsung itu. Apa yang perlu dilakukan oleh wajib pajak? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan wajib pajak. Pertama adalah tentunya memastikan bahwa data yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Coba dicek lagi data penghasilannya, bukti potongnya, harta utangnya, dan lain sebagainya. Karena secara umum sebetulnya SPT tahunan itu mencakup 3 elemen utama: penghasilan, harta, dan utang. 3 hal itu. Pastikan semua datanya benar, khususnya penghasilan yang menyebabkan lebih bayar tadi. Perlu dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak perlu memastikan bahwa SPT tersebut telah disampaikan sesuai dengan regulasi yang masih berlaku. Ini masih kaitannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya ya kawan pajak, bahwa misalnya wajib pajak ini harusnya nggak pakai PP 55 nih, dia masih pakai PP 55. Ya, harusnya itu disesuaikan, jangan lagi dipakai. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa jika datanya sudah benar, regulasinya sudah benar, maka pastikan bahwa wajib pajak ini memiliki semua dokumen pendukung yang mendukung adanya data yang disampaikan tadi. Seperti itu. Sehingga nanti apabila melalui proses penelitian ataupun pemeriksaan diperlukan dokumen-dokumen pendukung, maka wajib pajak ini tidak kesulitan untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Mungkin itu, Shelby. Nah, seperti itu ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi, pastikan datanya diisi dengan benar dan lengkap, serta dokumen pendukungnya juga lengkap dalam pengisian SPT tahunan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, jika wajib pajak nih, SPT statusnya itu lebih bayar, Ya. tapi apakah otomatis mendapatkan pengembalian dana nih kalau misalnya beliau menyampaikan gitu, atau apakah ada surat permohonan yang perlu disampaikan oleh wajib pajak tersebut? Oke, ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi perlu dipahami kayak kawan pajak semuanya, Olive, Chelsea, bahwa SPT tahunan ataupun SPT masa PPN sama saja sebetulnya. Yang statusnya lebih bayar itu otomatis merupakan permohonan bagi kami. Artinya wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan permohonan tersendiri seperti itu. Jadi misalnya sudah disampaikan nih SPT tahunan badan statusnya lebih bayar, kan ada pilihan di bawahnya, pengembalian melalui pemeriksaan atau pengembalian melalui pengembalian pendahuluan. Setelah dipilih, simpan konsep, submit, maka pada saat itu juga tertanggal dari hari itu permohonan dianggap sudah masuk ke kami. Tinggal nanti kami melakukan penelitian. Penelitiannya apa nih? Ada persyaratan formil, ada persyaratan material. Kami coba memastikan bahwa SPT ini sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut. Seperti itu. Oke nih, ngomong-ngomong soal pengembalian nih Kak,
Biasanya kawan pajak juga jadi penasaran nih, apakah ada dokumen tertentu yang wajib dilampirkan pada saat mengajukan restitusi? Oh, oke, baik. Ini konteksnya masih lebih bayar ya. Artinya baik itu SPT masa PPN, SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan badan, itu sebetulnya kan masing-masing sudah ada ketentuannya ya. Misalnya SPT badan, kita tahu bahwa untuk menyampaikan SPT tahunan PPh badan, wajib pajak wajib melampirkan paling tidak ada laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Dan ada juga tambahan lampiran lain dalam kondisi tertentu. Misalnya, wajib pajak ada membiayakan biaya penyusutan di laporan laba ruginya, maka perlu ada lampiran berupa daftar penyusutan tadi. Nah, itu sebetulnya adalah dokumen-dokumen yang memang apapun status SPT-nya perlu dilampirkan. Ya, artinya yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada tambahan dokumen yang perlu dilampirkan oleh wajib pajak karena status lebih bayar. Gitu. Jadi itu memang dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Oke, jadi itu tadi terkait dengan dokumen ya. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih, sebagai orang awam nih, mewakili juga kawan pajak yang sedang menonton. Peraturan-peraturan pemerintahan kita ini kan lumayan banyak nih, kalau Yeah. dipelajari satu-satu juga agak kebingungan juga nih kita. Betul. Nah, terkait dengan status lebih bayar nih Kak, apakah terdapat pengaturan nih mengenai nilai lebih bayar yang dapat diajukan pengembalian atau restitusi oleh wajib pajak? Baik. Terkait dengan nilai lebih bayar ataupun SPT lebih bayar sendiri, sebetulnya baik itu ketentuan yang sifatnya umum sampai dengan khusus, semuanya sudah diterbitkan oleh pemerintah. Baik itu dari undang-undang di awal, undang-undang KUP, undang-undang PPN sudah ada, kemudian turun ke bawahnya sampai kemudian ada PMK 39 kita tahu tahun 2018 yang kemudian terus direvisi disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dan terakhir beberapa waktu yang lalu diterbitkan PMK 28 tahun 2026 oleh yang di PMK tersebut mengatur lebih rinci, lebih detail terkait dengan salah satu dari dua opsi di SPT, yaitu pengembalian pendahuluan. Nah, kawan pajak, Olive dan Chelvi, perlu saya sampaikan bahwa terkait pengembalian pendahuluan ini ada 3 tipe wajib pajak yang diatur di PMK 28 tahun 2026. Yang pertama adalah wajib pajak kriteria patuh atau yang diatur di pasal 17C Undang-Undang KUP. Itu ada ketentuannya diatur di PMK-nya. Misalnya dia tepat waktu dalam menyampaikan SPT, kemudian tidak punya tunggakan pajak, atau kalaupun punya tunggakan pajak, dia sudah punya izin untuk mengangsur. Kemudian dia juga menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir juga dia tidak pernah dipidana dengan dikarenakan pidana perpajakan yang telah memiliki putusan pengadilan yang sifatnya inkrah selama 5 tahun terakhir. Itu tipe pertama ya, kriteria tertentu. Kemudian yang kedua, ada wajib pajak persyaratan tertentu. Itu diatur sebetulnya dari undang-undangnya, Undang-Undang pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, di PMK 39 atau terakhir dengan PMK 28 tahun 2026 itu juga diatur bahwa terkait dengan wajib pajak persyaratan tertentu ini, itu diatur untuk orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha yang menyampaikan SPT lebih bayar. Artinya tidak ada batasan untuk yang dia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang melakukan kegiatan usaha, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, itu ada batasan sampai dengan 100 juta rupiah LB-nya, SPT-nya, SPT tahunannya. Kemudian yang ketiga, ada wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan lebih bayar badan, itu paling banyak 1 miliar. Dan di PMK 28 ada tambahan lagi syaratnya, omsetnya harus ada, artinya tidak nihil, tidak tanpa kegiatan usaha, kemudian sampai dengan omset 50 miliar. Dan terakhir, ini terkait dengan SPT masa PPN yang disampaikan PKB yang statusnya lebih bayar, juga diatur di PMK ini, yaitu dibatasi sebanyak 1 miliar juga, dengan nilai penyerahan juga harus ada sampai dengan 4,2 miliar. Itu diatur di tipe yang kedua 17D. Yang terakhir, Olive, Chelvi, dan kawan pajak, ada kriteria wajib pajak risiko rendah namanya. Itu diatur di Undang-Undang pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Ini kriteria wajib pajak yang mereka melakukan kegiatan tertentu. Kenapa dibilang risikonya rendah? Karena kegiatan tertentu yang diatur, pertama adalah misalnya mereka melakukan ekspor BKP JKP. Yang kedua, mereka melakukan penyerahan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, ke pemungut PPN. Kenapa risikonya rendah? Karena PPN-nya udah dipungut, mereka nggak mungut PPN.
PPN itu menjadi beresiko ketika PKP memungut sendiri PPN-nya dan harus di-store ke negara. Tapi ketika dia bertransaksi misalnya dengan instansi pemerintah, itu kan PPN-nya dipungut tuh langsung, jadi aman, makanya termasuk risiko rendah. Atau dia melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut, PPN PDP. Itu gambaran umumnya seperti itu. Liv Chelfie dan kawan-kawan pajak semuanya. Oke nih, jadi udah jelas banget ya kawan-kawan pajak ya mengenai peraturan-peraturan yang mengatur dalam status SPT lebih bayar nih. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya nih Kak, wajib pajak ingin menyampaikan SPT tahunan lebih bayar, kira-kira ada kriteria atau ketentuan tambahan nggak nih Kak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Ya, jadi ini masih menyangkut kondisi yang coba kita gambarkan tadi di awal ya Chelfie ya, bahwa ketika wajib pajak menyampaikan SPT itu kan ada dua pilihan SPT lebih bayar ya. Di bawah itu ada pilihan pengembalian melalui pemeriksaan atau pengembalian melalui pengembalian pendahuluan. Nah, ketentuan mengenai kriteria, persyaratan dan lain sebagainya itu lebih diatur untuk pengembalian pendahuluan karena prosesnya cepat seperti itu. Namun apabila wajib pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan, tentunya tidak masalah. Silakan saja sampaikan melalui proses pemeriksaan. Walaupun fakta fun fact-nya adalah tentunya wajib pajak hampir 100% tentunya memilih pengembalian pendahuluan ya. Tidak ada wajib pajak yang sengaja memilih diperiksa aja nih saya nih karena SPT saya gitu ya. Rata-rata memilih pengembalian pendahuluan. Tinggal lagi kami di back office menentukan apakah wajib pajak ini memenuhi kriteria tadi. Apakah dia masuk 17C tadi yang kita bilang wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak patuh. Apakah dia masuk wajib pajak persyaratan tertentu yang 17D, ataukah yang ketiga dia masuk wajib pajak resiko rendah pasal 9 ayat 4C tadi. Itu nanti kami yang menentukannya. Oke, itu tadi terkait dengan kriteria dan atau persyaratan tertentu mengenai pengembaliannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, apabila nih wajib pajak data yang mau disampaikan ini merupakan status SPT-nya itu lebih bayar, Ya. tapi datanya sudah valid nih, sudah memenuhi kriteria juga yang tadi Kakak sebutkan. Oke. Gimana sih proses pencairan dananya dan berapa lama? Oke, bagus nih pertanyaannya. Karena sejujurnya nih Olive, Chelfie dan kawan-kawan pajak, kami di KPP Pratama Palembang Riau Timur khususnya tugas helpdesk ya, banyak beberapa minggu terakhir didatangin oleh wajib pajak yang menanyakan itu kelanjutan gimana nih, saya lebih bayarnya kok belum masuk rekening gitu ya. Oke, kita akan coba jawab ya kawan pajak ya. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT dengan status lebih bayar, maka akan ada dua kemungkinan hasilnya ya, akan ada dua kemungkinan. Pertama, apakah SPT tadi memenuhi persyaratan formil dan material yang saya sampaikan. Ketika jawabannya iya, maka kami akan menerbitkan yang namanya SKPPKP, yaitu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tadi, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kami terbitkan itu dalam jangka waktu 1 bulan sejak SPT disampaikan, paling lama ya, dalam hal memenuhi persyaratan formil dan material. Lalu bagaimana kalau tidak memenuhi? Kalau tidak memenuhi, maka kami akan menerbitkan surat pemberitahuan yang intinya adalah menyampaikan bahwa kami anggap tidak ada kelebihan pembayaran pajak ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa dikabulkan, bisa ditolak. Lalu bagaimana jika dikabulkan? Setelah diterbitkan SKPPKP, maka akan ke step berikutnya, yaitu penerbitan SKPKPP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini jangka waktunya juga 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan. Setelah itu kami akan menerbitkan SPMKP yang merupakan produk yang kemudian nanti menjadi dasar bagi KPPN untuk mencairkan kelebihan pembayaran tadi ke rekening wajib pajak. Seperti itu. Nah, apakah wajib pajak ini perlu ke KPP juga nih Kak? Untuk Dalam mengambil rangka apa tuh? dalam mengambil dana atau Oke. pertanyaan gitu Kak? Oke. Terkait dengan lebih bayar tadi ya, Iya. berarti ini konteksnya wajib pajak ini SPT-nya sudah memenuhi persyaratan formal dan material ya, diterima gitu ya, sudah ada SKPPKP, sudah ada SKPKPP, kemudian apakah perlu datang ke KPP menanyakan atau minta uang tunai mungkin ya pengembaliannya atau bagaimana. Jadi proses pengembalian itu setelah coba kita lanjut ya, dari SPMKP tadi akan masuk ke rekening wajib pajak. Artinya seharusnya kalau wajib pajak sudah menerima SKPPKP, SKPKPP yang semuanya dikirim via Cortex nih, Olive dan Chelfie. Artinya dari rumah pun wajib pajak, kawan pajak sudah tahu sebetulnya, oh ini SKPPKP, nah diterima nih berarti gitu ya. Oh ini SKPKPP berarti diterima.
Setelah memperoleh itu, wajib pajak tinggal menunggu saja sebetulnya, sambil memastikan. Nah, ini penting nih, sambil memastikan bahwa data nomor rekening wajib pajak tadi valid. Karena berdasarkan pengalaman kami memproses dokumen ini, masih juga kami temui wajib pajak yang data rekeningnya tidak ada, atau data rekeningnya ada tapi tidak valid seperti itu. Jadi wajib pajak yang sudah memperoleh SKP KPP sebaiknya itu memastikan bahwa data rekening saya valid nih, uang mau masuk nih, kan gitu ya. Bentar lagi uang masuk nih, saya pastiin dulu nih nomor rekening, kan gitu. Pastikan nomor rekening yang valid. Itu ya, itu yang aku mau nanya lagi nih Kak, ya. terkait masih pertanyaan yang sebelumnya. Kalau Ya. misalnya wajib pajak itu rekeningnya nggak ada nih di Cortex atau sudah ganti nih, Oh, apa yang oke. harus dilakukan nih sama wajib pajak? Oke, bagus nih, Olive. Jadi bagi kawan pajak yang SPT LB-nya sudah kemudian diterbitkan SKP KPP dan lain sebagainya, yang kemudian ketika ngecek data profilnya, nomor rekeningnya masih tidak valid ya, atau tidak ada, maka bisa dilakukan perubahan data, dilakukan input data yang baru, sehingga nanti nomor rekening yang valid ada di sana. Caranya ada dua. Wajib pajak bisa datang ke KPP apabila perlu bantuan petugas. Tentu kita ada loket pelayanan ya, ada loket A atau loket B untuk helpdesk jika ingin konsultasi. Atau opsi pertama, opsi selanjutnya itu ketika wajib pajak memilih untuk melakukan perubahan data sendiri. Itu bisa banget sebetulnya. Wajib pajak yang tidak mau macet-macetan, antri gitu ya, panas-panas, sebetulnya Cortex sudah mengakomodir itu. Bagaimana caranya? Wajib pajak tinggal login aja. Login Cortexnya dia bisa dari rumah, bisa dari kantor, login akun Cortex, kemudian pilih menu portal saya yang ada di sebelah kiri paling atas, portal saya dipilih, kemudian pilih perubahan data, di bagian bawah ada perubahan data, kemudian pilih identitas wajib pajak. Nah, ketika memilih itu nanti ada tampilan data detail bank, nomor rekening dari wajib pajak. Silakan nanti itu diubah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mana rekening yang valid tadi, yang siap menerima uang lebih bayar tadi ya. Nah, diisi nomor rekeningnya, dipilih banknya, kemudian jangan lupa ada proses upload halaman depan dari buku tabungan. Itu sebagai bukti ya, bukti pendukung bahwa memang benar nih nomor rekening yang saya cantumkan atas nama saya bank ini. Gitu. Selanjutnya tinggal afirmasi, simpan dan kirim. Ketika itu sudah dilakukan wajib pajak, seharusnya data nomor rekening akan terupdate di profil wajib pajak, dan ini tentunya akan melancarkan proses pencairan tadi seperti itu. Artinya ketika ke KPPN mencairkan dana tersebut akan masuk ke rekening wajib pajak seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya kawan-kawan pajak yang ada di rumah mengenai proses pengembalian dana tersebut. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke. Semisal ada kondisi di mana hasil penelitian ataupun pemeriksaan ternyata itu beda Kak sama pelaporan wajib pajak sehingga menghasilkan keputusan untuk menolak pengembalian tersebut. Kira-kira langkah yang bisa dilakukan kawan-kawan pajak di rumah itu apa aja sih Kak? Oke, ya ini berarti kemungkinan kedua. Tadi yang saya sampaikan ya masih menyangkut jawaban sebelumnya. Jadi memang dari dua kemungkinan itu, ketika terjadi kemungkinan kedua yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh petugas ya kawan pajak, ternyata tidak memenuhi persyaratan formal ataupun tidak memenuhi persyaratan material, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan tadi bahwa tidak dianggap adanya kelebihan pembayaran pajak. Lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bisa jadi berdasarkan pertimbangan dari petugas, apabila ditemukan adanya data-data, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan. Artinya petugas ini bisa meneruskan SPT ini ke seksi pemeriksaan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Kenapa ini perlu dilakukan ya kawan pajak? Karena memang petugas peneliti ini tentunya memiliki keterbatasan kewenangan. Kami tidak bisa meminta dokumen kepada wajib pajak misalnya untuk kemudian bertemu, minta dokumen kelengkapan dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh petugas pemeriksa, fungsional pemeriksa, sehingga kemudian bisa saja dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Oke, jadi ternyata status SPT tahunan lebih banyak itu bisa diterima, bisa juga ditolerir ya. Nah, dari sepanjang obrolan kita dari awal sampai sekarang nih Kak, aku mau nanya lagi nih pertanyaan terakhir nih. Kan tadi di awal disinggung sama kakak nih mengenai status SPT tahunan lebih banyak itu normal. Nah, tapi sebenarnya nih Kak ya,
apakah lebih aman nih bagi wajib pajak itu menyampaikan SPT tahunannya dengan status SPT nihil nih? Oke. Karena berdasarkan pengalaman lagi ya Kak Iya. ya, asistensi di KPPIT Iya. ini Iya. banyak wajib pajak itu yang lebih memilih untuk dinihilkan aja nih status Oke. SPT-nya. Nah, ternyata ini ya, Olive dan Syafri ketemu ya, Iya, wajib gitu ya. benar-benar. Baik, ini penting nih, menarik sekali sebetulnya. Karena kami juga banyak menemui kondisi di mana ketika wajib pajak menyampaikan SPT-nya, ternyata SPT-nya statusnya lebih bayar. Dan ketika itu dilihat oleh wajib pajak, statusnya lebih bayar, wajib pajak memilih untuk dinihilkan saja gitu ya. Pak, bisa nggak dinihilkan saja Pak gitu. Nah, sebetulnya kalau ditanyakan apakah status nihil itu lebih aman, itu kembali ke pembahasan kita di awal sebetulnya, bahwa aman itu adalah ketika wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, dengan lengkap, dengan jelas, apapun status SPT-nya, ya, mau dia nihil, mau dia kurang bayar, mau dia lebih bayar, selama itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan ada dokumen pendukungnya, itu adalah SPT aman. Sebaliknya, walaupun SPT yang disampaikan nihil nih misalnya, tapi ternyata harusnya kurang bayar, tapi dia nggak laporin penghasilan semuanya, justru itu adalah SPT yang tidak aman. Artinya tidak sesuai dengan peraturan dan akan menjadi trigger bagi kami, Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian menggali potensi pajak yang belum dibayar. Dan itu akan lebih beresiko bagi wajib pajak, karena akan ada potensi keterlambatan pembayaran. Seperti itu. Nanti ada denda dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, bincang-bincang kita pagi ini ternyata banyak banget ya teman-teman insight yang bisa diambil. Dan sekarang buat kawan pajak yang lagi nonton live pagi ini, jadi lebih tahu nih kalau status SPT lebih bayar itu sebenarnya wajar dan bahkan diperbolehkan. Ya, betul. Karena yang terpenting itu adalah menyampaikan SPT dengan data yang sebenarnya. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi ini, laporan SPT itu harus secara jujur, lengkap, dan juga sesuai dengan bukti yang kita miliki. Oke. Oke, sebelum kita tutup nih, boleh dulu nih kita bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar dari kawan pajak. Wih, ada pertanyaan ya? Iya, boleh nih. Ada pertanyaan dari yang pertama dari Kak Riddirt ya. Oke, pertanyaannya nih Kak, boleh jawab ya Kak ya? Oke. Untuk WP Badan yang sudah terlanjur nih menyetor PPh final UMKM, namun ternyata sudah tidak memenuhi kriteria tersebut nih. Bagaimana sih dengan setoran yang dilakukan? Apa bisa dikembalikan nih Kak? Oke. Dari Kak Riddirt. Oke, bacanya gimana itu ya? Deal, oke lah. Untuk kawan pajak ya, kawan pajak yang bertanya terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Olive. Pertanyaan ini sebetulnya banyak juga kami temui di meja helpdesk kami ya. Bagaimana nih? Kami sudah terlanjur setor nih PPh final 0,5% UMKM gitu, tapi ternyata kami sudah nggak eligible. Itu yang kita bahas tadi ya. Gimana nih? Oke, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jika kawan pajak sudah terlanjur setor, padahal seharusnya menggunakan mekanisme umum dan terlanjur lapor, maka yang perlu dilakukan adalah menyampaikan SPT pembetulan, karena perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Harusnya menggunakan mekanisme umum. Itu yang pertama. Kedua, nilai lebih bayar. Tadi yang ditanyakan, bagaimana dengan PPh final yang sudah saya setor 0,5%? Maka nilai yang sudah terlanjur disetor tadi, yang 0,5%, itu akan dapat dikembalikan. Mekanismenya apa? Kawan pajak bisa menyampaikan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nanti kita proses itu diatur di PMK 187 kalau dulu ya, kalau sekarang di PMK 81 itu akan kami teliti kelengkapannya, pemenuhan persyaratan formal dan materialnya. Jika memang terpenuhi, maka jumlah PPh final 0,5% yang sudah disetor tadi akan kami kembalikan. Jadi tenang saja ya, kawan pajak, terkait itu nanti akan dikembalikan. Ada lagi nggak pertanyaan nih dari? Ini kayaknya kita ada pertanyaan satu lagi nih Kak. Ada satu lagi aja ya kayaknya ya. Iya, dari kawan pajak dengan username Lilulia Kak. Waduh. Oke. Pertanyaannya gini nih Kak. Jika jumlah lebih bayar pada SPT tahunan badan itu lebih dari 1 miliar nih Kak, kira-kira bakal dikembaliin nggak nih? Oh, nilai lebih bayarnya di atas 1 miliar, Iya, bisa benar. dikembalikan atau tidak? Oke. Ya, saya coba mengulas kembali yang saya sampaikan ya kawan pajak ya. Jadi proses pengembalian itu kan ada dua tadi, melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan.
Yang diatur lebih rinci itu terkait dengan pengembalian pendahuluan. Ada 3 kriteria tadi, 17C, 17D, dan 9 ayat 4C. Ketika yang dimaksud di sini adalah batasan 1 miliar itu diatur untuk wajib pajak persyaratan tertentu yang 17D. Artinya, jika wajib pajak ini memiliki SK misalnya sebagai wajib pajak patuh yang memenuhi kriteria pasal 17C, maka wajib pajak ini tidak masalah. Maksudnya dalam arti kalaupun lebih bayarnya 5 miliar, 10 miliar itu tidak masalah, akan tetap diproses. Batasan 1 miliar dengan omset paling banyak 50 miliar itu hanya dibatasi bagi mereka yang menggunakan pintu 17D, pasal 17D sebagai wajib pajak persyaratan tertentu. Di luar itu bisa. Itu nggak masalah, disampaikan saja. Selama memang lagi-lagi ya, SPT-nya harus disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas seperti itu. Oke, itu tadi. Oh, ada yang mau nanya lagi ya? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi dari siapa? Atau mungkin bisa kita lanjut ke sini sambil nunggu ya, Iya. terkait dengan media sosial. Oke nih Kak, dengar-dengar kalau wajib pajak itu bisa menghubungi langsung media sosial DJP nih Kak. Iya. Kira-kira harus hubungin apa aja nih Kak akun-akunnya nih Kak? Oke, sip, Chelfie. Sambil menunggu pertanyaan yang mungkin masih masuk ya, saking antusiasnya ya kawan pajak. Kami ingin menyampaikan begini, kawan pajak terkait dengan kebutuhan informasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana juga tentunya KPP Pratama Palembang Riau Timur telah menyediakan berbagai macam kanal ya yang bisa digunakan oleh kawan pajak untuk memperoleh informasi terupdate terkait dengan ketentuan perpajakan. Apa saja? Pertama, tentunya kita punya Instagram ya. Kedua, ada akun YouTube juga. Lalu ada krim pajak 1.500-200, bisa melalui telepon. Atau kalau mau lebih terstruktur, jawabannya panjang, pakai dasar hukum, kita bisa menggunakan media email. Silakan sampaikan pertanyaan ke informasi@pajak.go.id. Bisa disampaikan pertanyaan ke sana. Atau kalau perlu bantuan langsung ke KPP juga bisa ke petugas helpdesk di KPP. Dan satu lagi nih, pas banget informasinya. Jadi untuk wajib pajak yang perlu edukasi terkait dengan SPT tahunan PPh Badan, maka bisa mengikuti kelas pajak. Pas banget, Olive dan Chelsea, hari ini siang ini kita ada kelas pajak di jam 2 ya, jam 2 sampai jam 3 hari ini. Atau kalau nggak sempat hari ini bisa juga di tanggal 26, itu di jam 10 sampai jam 11 bisa. Oke, ini Kak, pertanyaan dari Kak Fran 2 ya. Pertanyaannya nih, apa batasan PTKP 500 juta untuk WP UMKM tapi terlanjur setor dari bulan Januari nih? Bagaimana perlakuan pajaknya gitu? Apa batasan PTKP untuk WP UMKM tapi terlanjur setor dari bulan Januari? Oke, kawan pajak ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita membahas menyebut batasan 500 juta, maka kita sudah mengerucut kepada wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi itu adalah batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang tidak dikenakan pajak. Ya, jadi ketentuan 500 juta ini tidak berlaku untuk wajib pajak badan. Ya, kita fokuskan ke wajib pajak orang pribadi. Lalu bagaimana? Apakah ada kelanjutan terkait dengan itu? Sebetulnya sampai saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur memperpanjang ketentuan itu. Artinya untuk wajib pajak yang sudah ineligible, sudah tidak bisa lagi, sudah lewat jangka waktu 7 tahun, sudah harus kembali ke ketentuan umum seperti itu. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur setor? Nah, tadi kan sudah kita jawab tuh. Kalau sudah terlanjur setor, kita ada mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak berhutang. Sampaikan saja ke KPP, kita dikembalikan PPh final 0,5% yang sudah disetor gitu. Jadi biar kita kembalikan dan wajib pajak nanti kembali ke ketentuan umum menghitung PPh berhutang berdasarkan pasal 17 seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak. Terima kasih Kak Rama sudah Ya. menjawabnya. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menanyakan pertanyaannya. Nah, nggak kerasa ya obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Ya. Terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah menemani Sama-sama. kami pagi ini di siaran live. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah ikut menyimak bincang-bincang santai pagi ini. Nah, tadi kalau kawan pajak masih ragu dan ingin belajar lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti semua media sosial DJP yang sudah disampaikan tadi ya. Oke? Oke, dan jangan lupa teman-teman pajak, kita juga ada kelas pajak nih siang ini. Iya betul. Jam 2 ya. Kita Iya, tunggu nih kehadiran banget nih, kawan-kawan kehadiran pajak kawan semuanya pajak nih. di rumah.
Oke, sampai bertemu lagi di siaran live berikutnya. Selalu bangga menjadi wajib pajak yang patuh karena pajak kita untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.